Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar semua? Luar biasa, pada hari ini kita berkumpul di rumah Bapak Nobertus beserta Ibu Elizabeth untuk mendoakan 40 hari dari keluarga Ibu Elizabeth, yaitu Bapak Paulus Demiran dan 6 tahun Ibu Mikael Rukinem. Nah, misa pada malam hari ini itu akan dipimpin oleh Romo Marius. Mari kita berdiri biar lebih semangat, kita membawakan lagu pembukaan. Tuhan berikanlah. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Berikanlah ampunan segala dosanya, karena Maha Murah harimu Allah. 3. Kami menantikan saat itu, maut akan lenyap diganti hidup. Semoga kami kelak memandang wajah-Mu disinari terang dalam rumah-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan dari berbagai penjuru tanah air. Saya pikir datang ke sini untuk bersatu hati mendoakan saudara kita Bapak Paulus Jumiran yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, dan juga Ibu Besan ya ini ya, Ibu Mikael Rukinem yang telah dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Saudara-saudariku terkasih, kematian adalah misteri yang pasti akan kita alami, dan inilah yang akan kita renungkan bersama. Kita memang kadang takut, tetapi karena kita memiliki iman akan kehidupan setelah kematian, semoga kita semakin diteguhkan untuk selalu percaya dan juga mendoakan saudara-saudari kita. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita persembahkan saudara-saudari kita. Semoga kurban Kristus disalib membangkitkan mereka, mengampuni segala dosa mereka, dan akhirnya mereka bisa hidup bahagia di surga, menjadi pendoa bagi kita semua. Maka mari kita juga menyesali kesalahan dan kelemahan kita di awal perayaan Ekaristi ini, supaya kita semakin layak merayakan perjamuan kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pangkal dan tujuan kehidupan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyelamatkan umat-Nya. Kami persembahkan, kami serahkan saudara-saudari kami, Bapak Paulus Cumiran yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, dan juga Ibu Mikael Rukinem yang telah Engkau panggil 6 tahun yang lalu. Mereka adalah orang-orang beriman. Dalam rahmat pembaptisan Engkau telah mengangkat mereka sebagai anak-anak-Mu, dan kini kami persembahkan mereka ke dalam pangkuan tangan-Mu. Kiranya rahmat belas kasih dan kerahiman-Mu selalu menaungi mereka dan memberikan rahmat kebahagiaan bagi mereka, agar mereka menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Tuhan, kuatkanlah kami juga, anak-anak-Mu yang masih berziarah di dunia ini, dengan rahmat kesetiaan, agar kami dapat menjadikan hidup kami sebagai berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Ratapan. Saudara-saudari, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan lagu Akulah Kebangkitan dan Hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Berbahagia yang mendiami rumah Tuhan, yang berasal di gunungnya yang suci. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Berbahagialah yang sedang menjalankan tugasnya waktu kedatangan Tuhan, yang bidang artinya sedang berjaga-jaga. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan akan mati selamanya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita telah dibaptis dan kita diangkat martabat kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, idealnya itu menyanyikan lagu Tuhan berikanlah itu dengan penuh iman. Apalagi yang syair ketiga tadi ya. Mana tadi ya? Miredo, kami menantikan saat itu, maut akan lenyap diganti hidup. Cukup sampai situ aja. Satu kalimat ini membuat saya langsung tersentak tadi tuh. Mengapa? Wah, benar kami menantikan saat itu. Saat itu adalah saat kematian. Jujur kalau mau ditanya, di sini siapa yang sudah siap? Wah, dari pandangan matanya itu, jangan saya Tuhan. Mungkin kalau malam ini Tuhan belum datang ke dalam mimpi kita, mungkin kita akan bernegosiasi. Besok Tuhan, jangan saya, tetangga saya dulu. Kacau itu. Kalau boleh ya toh, tapi siapa yang tahu itu kan? Kita tidak ada yang tahu. Maka lagu ini sangat mendalam artinya. Ini adalah lagu orang beriman. Saudara-saudariku terkasih, ketika kita berhadapan dengan yang namanya kematian, entah itu dialami dalam keluarga kita ataupun dalam lingkaran persaudaraan kita pasti akan merasa kehilangan, kita akan merasa sedih. Apalagi kalau kita menghadapi saat-saat kritis di mana mungkin kita merasakan di ambang batas pintu gerbang antara kehidupan dan kematian. Ini saya alami ketika kemarin di Papua. Jadi beberapa waktu ini sejak Paskah ya, saya mungkin jarang kelihatan di pastoran gitu kan. Kalau ada yang kangen, mohon maaf ya. Rindu itu berat katanya. Ketika di Papua kemarin saya memberikan pelayanan untuk Pekan Suci dan juga Paskah. Jadi di Papua itu mulai berangkat tanggal 28 Maret, pulangnya sampai tanggal 21 April. Hampir 1 bulan ya. Pengalaman yang sangat menarik adalah ketulusan dan juga berani mengalahkan diri sendiri dan akhirnya bisa berserah di sana. Saya melayani di paroki Kokonau. Paroki Kokonau itu paroki kecil, pelosok, pedalaman, tapi tempatnya di pesisir. Kalau tahu Laut Arafuru, tahu?
pahlawan yang gugur di sana siapa? Yosudarso. Ada yang tahu singkatan Yos itu dari siapa? Yosafat. Itu adalah orang Katolik. Jadi Yosafat Sudarso, Yosudarso terkenalnya. Jadi kita langsung pelayanan itu hanya bisa dilewati dengan air, perairan. Lalu kita langsung berhadapan dengan itu muara atau lautnya Arafuru. Jadi luar biasa itu. Langsung laut dalam. Nah, ketika untuk menuju paroki Kokonau, kita dari Timika itu naik pesawat, dari Timika jalur darat sekitar 2 jam. 2 jam itu kalau membalap ya. Lalu setelah itu kita masuk ke Pelabuhan Pomako. Dari Pelabuhan Pomako itu harus mengadakan perjalanan menggunakan perahu sekitar 3 jam. Nah, perahu di sini jangan bayangkan speedboat gitu kan, yang ada atapnya, ada AC-nya gitu kan. Wah, sempat saya posting di status ya. Perahunya itu dari fiber, berarti bukan dari besi. Fiber ukurannya ke kanan ke kiri itu sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Mungkin kalau saya dengan Bu Ana itu bisa naik perahu miring gitu ya. Apalagi ada Bu Yati. Repot. Panjang perahu itu antara 5 sampai 6 meter, cukup panjang. Itu perahu yang didesain untuk memecah ombak karena ombaknya adalah cukup besar. Nah, perahu fiber, ada gambarannya. Tidak ada atap. Jadi kalau kita mengadakan perjalanan itu berarti kita beralaskan air dan beratapkan mendung. Iya. Jadi langsung kena, kalau hujan langsung kena hujan, kalau panas langsung tanning, berjemur. Ya, maka sepulang dari sana banyak-banyak, wah Romo putih ya, sedikit putih sekarang ya. Sedikit putih ya, putihnya yang sedikit, hitamnya yang banyak. Tapi saya senang. Nah, dalam perjalanan dari itu baru nyampe ke paroki, pusat paroki. Nah, kita singgah di paroki itu, nginep semalam, besok paginya itu kita lanjutkan perjalanan lagi. Saya kebetulan mendapat tugas di pelayanan barat jauh, itu paling jauh. Itu ditempuh dengan perahu, itu sekitar 7 jam. 7 jam, jadi berangkat pagi sampai siang, itu bisa sampai sore. Kalau cuaca bagus itu, 7 jam, laut licin gitu ya. Tapi kalau cuaca mendung ya bisa lebih. Tapi waktu itu motoris bilang, Pater, kita tembak lurus atau istirahat? Oh, saya langsung bilang, oh, kita istirahat. Karena tidak tahan itu berhadapan dengan laut ya, tahu sendiri kan, saya tidak bisa berenang, ya. Lalu tubuh saya hanya semampai, semeter tak sampai, ya. Jadi kalau sudah cemplung laut ya sudah selesai gitu kan. Maka kita pakai pelampung itu bisa saja double, deket-deketin pelampung yang lain. Nah, kemudian 3 jam lalu kita pelayanan untuk menginap, lalu besoknya melanjutkan lagi untuk mulai dari Minggu Palma. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Lalu kemudian setelah Minggu Palma sampai Jumat Agung pelayanan ya biasa. Dalam arti petik ya oke, sudah mulai bersahabat dengan situasi laut, ya tak? Ya. Nah, tapi malam Paskah itu jam 7 malam itu jadwal disertasi paling jauh. Nah, ramalan cuaca pada saat itu gelombang tinggi, angin kencang, airnya besar, pasangnya besar sampai hampir 34, jadi itu tinggi banget. Nah, itu kan biasanya kan kita sudah mulai bersahabat gitu kan. Biasalah, nanti bisa pasti gitu kan. Ketika kita selesai misa yang pertama, kita akan melanjutkan perjalanan. 5:30 sore kita mulai keluar dari sungai. Nah, lalu ketika baru sampai keluar muara, itu kita langsung dilihatkan dengan ombak putih. Jadi langsung bergulung. Wah Tuhan, kita ini terjadilah padamu. Wah, kan benar, itu langsung kita mulai mencoba untuk keluar dari muara. Gitu kan. Kemarin kita perjalanan laut teduh aja kita udah doa salam Maria gitu kan. Wah, apalagi ini gitu kan. Wah, jebiur. Perahu itu diberi mesin tempel 2. Lalu dalam perahu itu kita membawa bahan bakar minyak.
itu sekitar 16 gen. Satu gen, drigen itu isinya 35 liter. Jadi sekitar kita dalam perjalanan itu bawanya 560 liter, hampir setengah ton ya. Jadi dengan perahu seperti itu kita melakukan perjalanan itu, mengapung di laut. Lalu mesin dikasih mesin 2, mesin kecil 15, mesin besar 40. Nah, ketika itu gelombang kita masih oke lah, bisa salah beri penghormat Tuhan sertamu gitu kan. Lalu dalam kondisi seperti itu saya tanya kepada anak Papua yang ikut itu, hei adik, kamu takut tidak? Dia dengan santai jawab, tidak Pater. Wah, berarti ini saya ini yang dikduk ini. Kurang ajar. Lalu tidak lama kemudian itu ada ombak besar menghantam perahu. Jadi ketika kita berada di pucuk perahu itu langsung dihantam, langsung turun cepiu. Wah, langsung mesin 15 mati. Motoris itu biasanya memperbaiki mesin sampai hidup baru lanjutkan perjalanan. Tapi karena cuaca seperti itu, dia angkat mesin 15 lalu lanjutkan perjalanan. Jadi dengan satu mesin kita mencoba untuk masuk bersahabat dengan ombak itu, mencari selanya begitu ya. Nah, tapi ada gelombang yang lebih besar datang. Piur. Dan ini sudah selesai sudah. Mesin 40 mati. Wah, lalu kita kemudian, waduh, saya dengan tenang mencoba untuk tenang bertanya, bagaimana Bapak? Tenang Pater. Wah, tenang Pater, ini kita itu udah langsung mesin mati lalu kita naik turun gelombang itu loh. Jadi kadang-kadang berada di atas begitu, turun begitu, kayak main ayunan. Tapi ini kalau melintang, wah begitu sudah habis, sudah langsung terbalik. Jadi ketika di bawah itu kita bisa lihat itu gelombang di atas kita. Jadi saya pakai jas hujan itu masih tetap basah. Jadi wah Tuhan, ini kita itu mau merayakan Paskah kebangkitan, bukan kematian. Waduh, jadi kita ketika itu benar-benar ya dagdikduk gitu ya. Lalu saya tanya kepada si anak Papua itu, hei adik, bagaimana, kamu takut tidak? Takut Pater. Waduh, akhirnya kita berdoa Salam Maria. Lalu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, gelombang tinggi datang itu, Bapak kami yang ada di surga. Tidak terasa Salam Maria langsung berubah jadi Bapak kami yang ada di surga. Macam lihat ini kerajaan surga sudah di depan. Waduh. Kita pakai pelampungnya hanya tipis sekali. Maka di depan saya itu ada gen kosong itu jadi alternatif. Wah Tuhan, kalau ada apa-apa saya akan peluk gen ini supaya bisa mengapung. Dan sebelumnya itu memang ada cerita Romo Drian, dia terhempas ombak dan kapalnya terbalik, ada satu yang meninggal. Wah, langsung saya terbayang itu 2 tahun yang lalu pengalamannya Romo Drian itu. Wah Tuhan, ini berada di ambang batas. Tapi kita benar-benar tidak bisa apa-apa itu kan. Motoris masih harus bongkar mesin karena tidak ada bengkel ya di atas laut kita kan. Jadi motoris bongkar mesin, lalu kita berdoa, Tuhan, kita ini mau merayakan Paskah, kita sudah ditunggu umat di sana gitu kan. Itu diam-diam saya itu sudah merebes. Antara takut dia kan. Dengan situasi seperti itu pokoknya. Waduh, habis itu langsung akhirnya saya katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, sudahlah terjadilah pokoknya. Nah, ketika itu kita mengapung di atas air itu sekitar 30 menit. Nah, setelah itu akhirnya motor bisa menyala, mesin bisa menyala yang 40, akhirnya kita menepi masuk ke laut, masuk ke sungai kecil. Cuacanya bagus, di sungai lebih bagus daripada yang di laut. Nah, ketika itu sudah jam terlambat, sudah jam 7 kurang sedikit, kita nggak mungkin sampai on time. Nah, setelah itu perjalanan di situ tidak ada Google Map. Yang ada itu kanan kiri itu kita hanya bisa lihat kegelapan dan pohon mangi-mangi. Aduh, pohon mangi-mangi itu pohon yang kanan kiri laut, pohon bakung ya, bakung. Pohon bakau tinggi banget itu kan. Jadi kita hanya melihat itu, lihat ke langit.
macam dekat sekali itu, bintang-bintang itu terang sekali. Jadi kita akan lihat di sana motoris yang pegang itu, driver itu hanya berbekal itu. Lalu sekitar 1 jam kita mengadakan perjalanan menyusur sungai, dan puji Tuhan setelah hampir 1 jam itu dari depan itu ada kelap-kelip senter. Oh, berarti kita tidak tersesat. Dan akhirnya sampai, motoris bilang, apa kita sudah sampai. Aduh, puji Tuhan, itu bisa bernapas lega. Setelah lepas dari muara, kita takut tersesat, tapi setelah lihat cahaya, kita bisa lega. Nah, pulangnya urusan besok. Dan pada malam itu kita sampai di situ terlambat, ya kan, karena ada cuaca seperti itu. Mereka itu sebenarnya mau memulai ibadat, karena memang mereka tahu jam 7 itu ada misa, ada ibadat, ada jadwal misa. Tapi mereka adalah orang yang peka, orang yang sungguh peka sekali. Lalu ketika jam 7 mereka bilang, kita tunggu. Nah, ketika menunggu itu, mereka di pesisir muara itu, mereka dengar suara mesin. Jadi jaraknya yang kiloan meter itu mereka bisa dengar. Jadi itu pasti perahunya Pater, kita tunggu. Puji Tuhan. Sehingga mereka tidak ibadat duluan. Nah, kalau mereka ibadat duluan, sudah kita lanjutkan misa. Nah, itu sekilas pengalaman ketika kemarin di Papua. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, saya mau cerita bukan hanya pengalaman mengerikan itu, tetapi saya sungguh merasakan ketika kita berhadapan dengan peristiwa yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ kita selalu ada pilihannya, ada 2. Mengeluh, menyerah, atau kita semakin berserah. Kita percayakan kepada Tuhan. Nah, ini adalah pilihan sikap hidup kita. Kita beriman. Kalau orang beriman, kita akan berserah. Tetapi kalau kita tidak punya iman, mungkin ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan mudah untuk menyerah. Saudara-saudariku terkasih, rasanya iman inilah yang akan kita rayakan ketika kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah berpulang. Kalau kita mengandalkan kebaikan kita, siapa yang pantas? Siapa yang bisa untuk mendamba kerajaan Allah? Mungkin bermimpi saja kita akan takut karena kita sadar kita punya kelemahan, kerapuhan. Kalau Romo Hari bilang itu, wong tua kakean luput, wong enom kanggonan salah. Jadi orang tua itu banyak kelirunya, orang muda tempatnya orang salah. Tempatnya perbuatan salah, itulah kurang lebih ya. Artinya kita sangat rapuh kalau kita mengandalkan diri kita. Ya mungkin kita akan membanggakan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau kita timbang, mana yang lebih berat? Mungkin bisa saja kebaikan kita lebih berat, atau bisa sebaliknya. Nah, saudara-saudariku terkasih, dalam situasi seperti itu kita akan menyadari kerapuhan kita. Tetapi di dalam iman kita akan semakin diingatkan bahwa ketika kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita akan terinspirasi. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia, yaitu menyelamatkan mereka yang percaya. Jadi mereka yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, itu akan dipeluk oleh Tuhan Yesus, akan mendapatkan rahmat belas kasih daripadanya. Dan itulah keselamatan. Itulah yang membuat kita merasa dalam tanda petik nyaman. Maka berbahagia dan berbanggalah kita ketika kita merenungkan bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita. Jaminan bukan hanya seperti jaminan asuransi ya toh, yang memberikan kepada kita mungkin 50%, 80% dari semuanya. Tetapi Tuhan Yesus menjamin kita 100%, 100% kita dijamin keselamatannya. Maka saudara-saudariku terkasih, inilah yang kita renungkan ketika kita mendoakan saudara-saudari kita.
Bapak Paulus Jumiran dan Ibu Ibu Mikael Rukinem. Mereka adalah orang-orang yang telah dibaptis, nama baptisnya terpampang di depan nama mereka. Dan saya yakin dalam perjalanan hidupnya, mereka juga adalah orang-orang yang memperjuangkan imannya, menghayati imannya, menerjemahkan imannya dalam setiap sikap hidupnya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Dan ini bisa dilihat dari buahnya. Kita bisa melihat buahnya. Salah satunya adalah keluarganya di sini. Bagaimana ketekunan keluarga yang saat ini kita tempati ya, Pak Bertus dan Ibu. Mereka adalah orang-orang yang dalam petik ya setia untuk pelayanan. Anak-anak sekolah minggu itu siapa yang tidak kenal dengan Ibu, gitu kan? Dan saya pikir ini adalah buah dari pendidikan iman yang diwariskan oleh saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan ini. Maka saudara-saudaraku terkasih, ini adalah undangan juga bagi kita. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Apakah hidup kita sudah menjadi tempatnya iman dikembangkan, diterjemahkan? Apakah kita sudah menerjemahkan iman kebaikan dalam sikap hidup kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan, dalam penghayatan hidup kita sehari-hari? Maka saudara-saudaraku terkasih, selalu kita diingatkan bahwa ketika kita merenungkan iman, merenungkan kematian, ini adalah merenungkan kehidupan kita. Maka semoga hidup kita semakin dilimpahi cinta kasih daripada cinta diri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Bapak Paulus Jumiran yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, dan Ibu Mikael Rukinem yang telah dipanggil 6 tahun yang lalu. Semoga Allah yang Maha Rahim melimpahkan belas kasih-Nya kepada saudara kita ini. Semoga Allah membersihkannya dari segala dosa dan menerima saudara kita ini dalam kerajaan abadi di surga untuk hidup mulia bersama Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Bagi keluarga Bapak Norbertus Suryadi yang masih berduka atas kematian saudara dan saudari kita ini, semoga Allah sumber segala penghiburan berkenan pula menguatkan keluarga yang masih berduka cita, dan semoga Allah juga berkenan menguatkan keluarga yang ditinggalkan ini. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang sudah dipanggil Tuhan, ya Bapa, berilah mereka semua kemurahan dan belas kasih-Mu, agar mereka semua boleh menikmati persatuan abadi bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Bapa melimpahkan penghiburan dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan tugas dan karya kita masing-masing. Semoga kita hidup dalam pengharapan akan Allah yang senantiasa memelihara hidup kita hari demi hari. Dan semoga kita pun memancarkan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mohon.
Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa dan seruan umat-Mu, perhatikanlah dan belas kasih-Mu sekiranya Engkau curahkan kepada kami, secara khusus untuk saudara-saudari kami, Bapak Paulus Jumiran yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, dan juga Ibu Mikael Rukinem yang telah Engkau panggil 6 tahun yang lalu. Berkatilah mereka dengan kelimpahan berkat-Mu agar mereka hidup bahagia bersama Engkau di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Lagu Yesus Juru Selamat kami. Yesus Juru Selamat kami, atas yang mengikut wafatmu, ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus Dikau sang penghibur bagi orang yang sedih, liburlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya, ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sudilah terima persembahan kami, roti dan anggur ini sebagai kurban keselamatan bagi saudara-saudari kami, Bapak Paulus Jumiran dan Ibu Mikael Rukinem yang telah Engkau panggil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga. Bila pengembaraan kami di dunia ini telah berakhir, maka bersama para malaikat dan juga seluruh laskar surgawi, kami memadahkan dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali menyatakan roti dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus mereka yang kami bawa dalam intensi misa hari ini, Bapak Paulus Jumiran dan Ibu Mikael Rukinem, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku terkasih, kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah, maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masuk, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, dan juga lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu."
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Kita bagikan damai Kristus. Yang masuk dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah, Yang masuk dosa dunia, kasihilah kami. anak domba Allah, Yang masuk dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang datang untuk menebus dan menyelamatkan kita umat manusia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Semoga Tuhan Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan berkati. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kita nyanyikan lagu Jikalau Gandum. Jikalau gandum terjatuh di tanah, tetap sebiji, tiada gunanya. Sesungguhnya difirmankan Tuhan, jikalau menggirakan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau menggirakan banyak buahnya.
nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Ya Tuhan Yesus, berikan dayamu untuk menanggung derita dan beban. Percayalah kami akan firman-Mu, Tuhan yang menguatkan iman kami padamu. Percayalah kami akan firman-Mu, Tuhan yang menguatkan iman kami padamu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita doakan 3 Salam Maria untuk saudara-saudari kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Engkau Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berkata kami dosa ini, sekarang dan waktu mati kami. Santa Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Engkau Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berkata kami dosa ini, sekarang dan waktu mati kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mengagumkan dalam hidup kami sehari-hari. Secara khusus pada malam hari ini kami bersyukur atas santapan rohani dalam perayaan Ekaristi yang boleh kami rayakan. Semoga saudara-saudari kami yang kami doakan, Bapak Paulus Jumiran yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, dan juga Ibu Mikael Rukinem yang telah Engkau panggil 6 tahun yang lalu, mereka juga berbahagia bersama Engkau dalam perjamuan abadi di surga. Kuatkanlah kami anak-anak-Mu yang masih berziarah, secara khusus keluarga, tabahkanlah dan kuatkanlah imannya dalam menjalani setiap hidup dan berrintangan dalam kehidupan sehari-hari, agar keluarga ini sungguh dapat menjadi terang dan juga kami semua dapat menjadi garam di tengah lingkungan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Apakah ada pengumuman dari Ketua Lingkungan? Bapak Ibu, terima kasih Romo. Besok kita ada misa kenaikan Yesus ke surga. Itu pukul 7.30 dan pukul 18 sore. Dan kemudian karena kita tanggal 4 Juni ya, itu ada misa untuk misa Tritunggal ya, maka mohon kepada Bapak Ibu, kita akan berlatih kur seperti biasanya di rumah saya itu setiap hari Selasa
Oh, besok Jumat, Jumat dan hari Selasa ya. Mohon kehadiran Bapak Ibu, kita akan latihan tur bersama-sama. Hanya itu saja, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekali lagi menggarisbawahi, besok itu hari raya kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan ke surga. Ini levelnya itu hari raya. Bahkan negara kita itu memberi kesempatan indah untuk kita, libur nasional. Maka kita orang Katolik ini sudah dikasih hari libur. Kalau tidak ke gereja, kebangetan. Minta hati, dikasih hati, minta rengkelong. Maka baik kalau semua tanpa terkecuali, kecuali sakit ya toh. Kalau mau nggak ke gereja boleh, syaratnya satu, sakit. Maka baik kalau ke gereja itu 1 jam gak nyampe ya toh. Maka baik itu doa orang beriman besar puasanya, itu penting, itu dicatat. Oke, ini malah hibah ya toh. Wah, ciloko ini. Maka mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita dikasih mulut yang indah dan manis. Mari kita bangkit berdiri, persiapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan bagi perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua orang-orang yang kita doakan, secara khusus Bapak Paulus Jumiran dan Ibu Mikael Rukinem, serta niat-niat baik kita dan rumah ini, keluarga ini, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, bersukacitalah sebab perayaan Ekaristi sudah selesai. Lagu Derek Dewi Maria. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran semua, dan juga terima kasih kepada Romo yang telah memimpin misa untuk kita pada malam hari ini. Tolong dikumpulkan lagi ininya ya, kertasnya. Mungkin ada dari keluarga yang akan memberikan kata sambutan. Silakan Mas Nobertus. Terima kasih Bu Ana, Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, beberapa tamu undangan, dan tetangga, ibu-ibu yang ada di belakang. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Romo Mariusari yang telah bersedia memimpin upacara
perayaan Ekaristi mengenang kedua almarhumah orang tua kami. Yang kedua, kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada wilayah Santa Maria yang telah hadir untuk menyempatkan diri untuk berdoa bersama, dan juga beberapa tamu undangan yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir berdoa bersama, mendoakan kedua almarhumah orang tua kami. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak sekali terima kasih pada khususnya ibu-ibu tetangga kami yang telah bersedia berpartisipasi, bergotong royong dari pagi tadi untuk menyiapkan santap malam kepada kita semua. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan kedua almarhumah orang tua kami, tapi kami hanya bisa ikhlas karena kepergiannya. Kalau kita ikhlas, mudah-mudahan mereka akan berjalan dan sampai di tujuan kepada tempat yang disediakan kepada Allah Bapa. Amin. Terakhir, Bapak Ibu, kami semua, keluarga kami di sini meminta maaf apabila dalam penyambutan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Tempat yang begitu sempit adanya, semoga ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekasih bisa memaklumi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Mas Nober. Ucapannya untuk kita semua, dan kita percaya dan yakin bahwa kedua orang tua dari Mas Nobertus telah berada di surga. Oke, kita lanjutkan dengan kayaknya ada makan malam ya. Ya, di sini keluarga telah menyiapkan makan malam bersama, dan saya mohon kepada Pak Mas Didi untuk membawakan doa makan. Berkatamu Pak Norbertus sama Ibu Elizabeth, terima kasih atas hidangan yang telah disediakan untuk kami. Untuk itu marilah kita mohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami ucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu setelah kami menerima santapan rohani, sehingga malam hari ini pun dari keluarga besar Bapak Norbertus telah menyediakan santap malam untuk kami santap bersama. Berkatilah makanan dan minuman yang akan kami santap, supaya menjadi pemersatu, pemerteguh kekuatan jiwa dan raga kami. Serta berkatilah saudara-saudara kami yang telah menyediakan santapan ini, sehingga kami dapat menyantap. Tuhan, berkatilah pula saudara-saudara kami yang tidak bisa bersantap malam seperti yang akan kami rasakan. Bimbinglah dia, kuasailah dia dengan rahmat kuasa-Mu, agar supaya mereka pun merasakan kebahagiaan seperti yang kami rasakan. Tuhan, semua ini kami aturkan kehadirat-Mu atas perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Didi. Mari Bapak Ibu kita santap makan malam yang telah disiapkan. Romo, monggo nanti diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Romo dulu sini. Oh, Romo di dalam. Oke, Bapak-bapak dulu deh. Silakan, Bapak Ibu yang sudah disiapkan.
Mbak Elizabeth. Sudah disiapkan belum sini? Sudah ya? Sudah. Sudah disiapkan. Oh iya, saya.